Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Ayam goreng ala-ala McD guys. Ada yang suka nggak nih? Yang ini keritingnya itu American style banget. Jadi keritingnya itu nggak yang gondrong seperti biasa ya. Untuk tekstur dagingnya itu juga super juicy dan harum rempahnya berasa banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget parah. Dijamin bikin nagih dan layak jual guys. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan sekitar 1 kg daging ayam yang sudah dipotong sesuai selera dan dicuci bersih seperti ini. Sisihkan. Siapkan juga bahan marinasi ayamnya, yaitu ada 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh garam halus sesuai selera, setengah sendok teh lada bubuk sesuai selera, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Yang ini wajib banget ya, karena salah satu fungsi ketumbar itu adalah untuk menetralkan amis daging ayam. 1 sendok makan kaldu bubuk rasa sapi, dan saya sengaja menggunakan kaldu bubuk rasa sapi seperti ini karena aromanya itu lebih kuat dan nendang. Oke, masukkan. Kemudian setengah sendok teh bubuk mohiang atau bisa diganti dengan 1/4 sendok teh bubuk pala. Lalu 1 sendok teh paprika bubuk atau bisa diganti dengan cabai bubuk sesuai selera, dan yang ini optional ya. Masukkan juga 2 sendok makan air perasan lemon atau bisa diganti dengan 2 sendok makan cuka sesuai selera. Tuangkan 200 ml atau sekitar 3/4 gelas susu UHT atau diganti dengan air biasa juga boleh. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, tuangkan ke dalam potongan ayam yang sudah kita siapkan tadi. Dan aduk hingga tercampur rata. Dan agar bumbunya itu lebih meresap, sebaiknya tempatkan ayam di dalam wadah plastik seperti ini. Ikat rapat. Berikutnya simpan di dalam freezer semalaman atau minimal 3 jam di dalam kulkas. Oke, selanjutnya kita siapkan bumbu lokal untuk tepung kering, yaitu ada setengah sendok makan kari bubuk, optional, dan saya menggunakan jenis ini. Kemudian ada 1 sampai dengan 1,5 sendok teh garam halus sesuai selera. 1 sendok makan kaldu bubuk sapi. Sama seperti tadi saya menggunakan merek ini ya. Oke, masukkan. 1 sendok teh bawang putih bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada bubuk sesuai selera. Jika suka tambahkan juga 1 sampai dengan 2 sendok teh bubuk cabai atau bubuk paprika sesuai selera, optional ya. Lalu 30 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung maizena yang berfungsi sebagai agent agar semua bumbunya itu bisa halus merata saat di blender ulang. Kemudian juga 1 sendok teh soda kue. Oke, blender hingga bumbu benar-benar halus dan tercampur rata. Atau cukup diaduk hingga rata juga boleh, seadanya alat saja ya. Oke, ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Selanjutnya siapkan juga biang bumbu ala barat yang sebenarnya itu juga optional alias bisa dilewatkan ya. Cuma jika ingin hasil ayam goreng yang benar-benar wangi dengan aroma rempah yang kuat, maka yang ini wajib banget digunakan guys. Yaitu ada setengah sendok teh thyme kering, lalu setengah sendok teh daun sage kering, setengah sendok teh parsley kering, lalu setengah sendok makan oregano. Terakhir, agar mudah di blender ulang, tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Oke, blender hingga halus seperti ini. Atau cukup diaduk hingga rata juga boleh.
Dan ini dia guys hasilnya. Sisihkan. Well guys, jika semua bahan kering sudah siap, di dalam baskom besar masukkan 1,5 kg terigu protein sedang alias terigu serbaguna. Jadi untuk menghasilkan ayam goreng dengan keriting American style yang minimalis begini, setelah berkali-kali uji coba, ternyata memang paling ideal itu menggunakan tepung jenis protein sedang guys. Karena jika menggunakan tepung terigu jenis protein tinggi, hasil keritingnya itu cenderung lebih gondrong dan panjang-panjang seperti ini. Catat. Oke, masukkan juga bumbu biang lokal yang sudah kita siapkan tadi. Lalu bumbu ala barat, aduk rata. Masya Allah. Jika bumbunya komplit begini, sudah pasti hasil ayam gorengnya itu juga bakal wangi banget guys. Oke, setelah tercampur rata, selanjutnya agar hasil keritingnya itu bisa bagus maksimal, maka sebaiknya bagi tepung kering menjadi 2 bagian seperti ini. Jadi satu bagian tepung yang lebih sedikit ini nantinya itu digunakan untuk penepungan pertama, dan bagian yang lebih banyak ini nantinya itu digunakan untuk penepungan kedua. Catat. Oke, selanjutnya siapkan bahan pencelup, yaitu ada 2,5 liter air bersih. Jangan lupa tempatkan saringan agar nantinya itu bisa lebih mudah mengangkat potongan ayamnya. Sisihkan. Well guys, balik lagi ke marinasi ayamnya tadi ya. Jika dirasa semua bumbunya itu sudah benar-benar meresap dan kondisi ayamnya itu juga sudah normal alias tidak beku gitu, maka segera tiriskan. Dan selanjutnya, sekarang ayamnya itu siap digoreng guys. Panaskan secukupnya minyak goreng, pastikan minyaknya itu banyak dan hampir penuh seperti ini ya. Sambil menunggu minyak panas, segera masukkan secukupnya potongan ayam ke dalam tepung kering di wadah pertama seperti ini. Lalu aduk sambil agak diremas seperti ini ya. Pastikan seluruh permukaan ayamnya itu terbalut tepung dengan sempurna. Well guys, setelah itu masukkan ke dalam bahan pencelup, lakukan hal yang sama dengan potongan ayam yang tersisa. Nah, jangan lupa ganti tepung kering dengan wadah yang kedua tadi seperti ini. Kemudian angkat rendaman ayam dan tempatkan kembali ke dalam tepung kering di wadah kedua seperti ini. Aduk ringan seperti ini ya guys. Aduk sambil sesekali diputar agar tepungnya itu bisa menempel ringan dan keriting. Tuh lihat, hasil ayamnya sudah terlihat keriting cantik ya. Oke, goreng potongan ayam seperti ini. Pastikan begitu ayam dibalut tepung begini, ayamnya itu segera digoreng alias tidak boleh dibiarkan antri atau menunggu. Karena jika dibiarkan agak lama sedikit saja, maka hasilnya nantinya itu ayam Kentucky jadi rawan keras. Catat. Oke. Goreng dengan menggunakan api besar di awal hingga ayam kokoh. Durasinya itu sekitar 5 menit tergantung dengan api kompor masing-masing guys. Nah ini dia guys. Setelah 5 menit digoreng dan ayamnya itu terlihat kokoh, maka segera kecilkan api kompor. Goreng dengan menggunakan api kecil hingga kuning keemasan atau hingga ayamnya itu matang luar dalam. Durasinya itu cukup sekitar 10 sampai dengan 12 menit tergantung dengan panas kompor masing-masing. Nah, setelah total digoreng sekitar 15 menit dan ayamnya itu terlihat nyaris matang begini, segera besarkan kembali api kompor agar hasil ayam crispy tidak menyerap banyak minyak. Lanjut digoreng sekitar 1 sampai dengan 2 menit. Kemudian segera angkat. Dan ini dia guys hasilnya. Goreng sisanya hingga habis.
By the way, agar hasil ayam crispy itu bisa tetap keriting cantik dan renyah alias tidak menggumpal alot dan keras gitu, maka setiap kali mengulang proses penepungan sebaiknya tepungnya ini kita ayak terlebih dahulu seperti ini. Begitu juga dengan tepung di wadah kedua ya, baru kemudian bisa digunakan kembali. Catat. Nah ini dia guys hasilnya. Masya Allah. Ayam goreng crispy ala McD ini mantap banget disajikan hangat-hangat guys. Tuh kelihatan banget ya crispy-nya. Dagingnya itu juga juicy banget dan terasa banget bumbunya ya. Jadi enggak yang hambar gitu. Beneran deh, yang ini recommended banget untuk dicoba guys. Tips dan trik tambahan guys, jika menggunakan penggorengan dengan diameter kecil atau kira-kira itu kisaran 32 cm seperti ini, maka sebaiknya potong ayam dengan ukuran yang kecil ya. Untuk satu ekor ayam itu bisa dipotong menjadi 18 atau 20 potong. Dengan begitu, jika digoreng dengan teknik deep frying alias dibiarkan tenggelam begini, ayam gorengnya itu bisa cepat matang luar dalam dan tidak gosong. Hasilnya itu juga bisa terlihat kuning cantik seperti ini guys. Sementara jika ayamnya itu dipotong terlalu besar begini, misalnya satu ayam dipotong jadi 10 atau 12 gitu, kemudian penggorengannya itu juga kurang besar, maka hasilnya ayam gorengnya itu jadi lebih lama matang dan jadi rawan eksotis alias terlihat sedikit gosong seperti ini guys. Wah yakin gan-gannya anu jaren ayam goreng kan takut dendeng malah kayak batu bata bae lah. Oh no. Yang ini walau terlihat agak gosong, tapi untuk rasanya itu masih tetap enak ya. Oke, salah satu tips agar ayam goreng wangi dan tidak penguk alias apa gitu, maka pastikan sebelum diolah bilas ayam dengan air mengalir hingga benar-benar bersih. Bersihkan juga bagian jeroan ayam yang menempel seperti ini ya. Jika masih ada bulu-bulu yang kasar juga jangan lupa dicabut ya. Selain itu juga agar ayamnya itu tidak rawan berdarah saat sudah digoreng, maka pastikan untuk bagian paha atas seperti ini, patahkan tulang sambungannya dengan cara ditekuk keras seperti ini guys. Nah kalau sudah cuklek kayak gini alias sudah patah, maka dijamin ayam gorengnya itu jadi tidak rawan berdarah lagi guys. Catat, untuk penggunaan sutil juga sangat menentukan ya guys. Karena itu saat menggoreng ayam sebaiknya hindari penggunaan sutil berbahan silikon yang masih baru seperti ini. Karena jika menggunakan alat silikon yang terutama itu masih baru begini, maka minyak yang digunakan akan menjadi rawan berbusa seperti ini guys. Duduk, dan anu dadi mumpur kayak sabun bae lah. Yakin. Duh. Mutah kabeh lah kepriwe ki si Dane. Jika minyaknya itu selalu berbusa dan tumpah begini, maka hasil gorengannya itu juga jadi kurang maksimal dan jelek banget seperti ini guys. Jadi sebaiknya saat menggoreng gunakan sutil berbahan stainless steel seperti ini. Catat, untuk penggunaan bumbu paprika jika suka juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai selera. Jika menggunakan takaran paprika agak banyak yaitu sekitar 1 atau 2 sendok makan per satu resep, maka hasilnya itu jadi cenderung merah seperti ini. Yakin John? Sementara jika takaran paprikanya itu sedikit atau cukup sekitar 1 sendok teh per satu resep, maka hasilnya itu juga cenderung terlihat lebih kinclong dan kuning seperti ini guys. Catat. Dan untuk ayam goreng dengan keriting kecil-kecil ala American style begini, saat proses penepungannya itu memang idealnya cukup dicelup 1 kali saja. Karena jika ayamnya itu kita celup hingga 2 kali, maka hasil crispy-nya itu cenderung lebih tebal dan kribo seperti ini ya. Sementara jika dicelup cukup 1 kali, maka hasil ayam gorengnya itu terlihat lebih tipis guys keritingnya. Seperti ini ya. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang 1 kali dicelup atau yang 2 kali dicelup, silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. Agar hasil ayam crispy itu bisa selalu keriting cantik, saat menggoreng pastikan minyak gorengnya itu selalu dalam kondisi bersih ya. Jadi jika minyak sudah terlihat kotor, sebaiknya diamkan sebentar sekitar 5 sampai dengan 10 menit atau hingga tepung kotornya itu mengendap. Dan buang endapan terigu kotor di dasar wajan. Setelah itu minyak yang sudah bersih ini bisa digunakan kembali untuk menggoreng. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat ayam ala McD versi The Hasan Video. Semoga bermanfaat.
Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk dia jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.